Saya sebagai seorang ibu dengan 2 anak yang masih menjalankan rutinitas seperti biasa sebagai orang tua pada umumnya. Selain itu juga ada kesibukan ngurusin satu komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai, Mama. Mama Kota Bandung khususnya ya. Sekarang aku kedatangan temen lama nih, happy banget. Alhamdulillah ya. Makasih Tinda, ya sehat. udah. Alhamdulillah. Makasih udah menyempatkan waktunya ya. Sama-sama Teteh. Nah, ini namanya Mami Nadine. Oh my god. Orang itu terkenal tuh ya manggil tuh rata-rata Bunda Nadine. Cuman karena sekarang ada brand dari by Mami Nadine, jadi orang-orang teh mulai memanggil teh jadi ganti dari Bunda Nadine jadi Mami Nadine. Oh gitu. Jadi karena ada brand ya. Jadi Iya. dia punya brand. Cek aja di Instagramnya ya. Iya, nanti kita bakal ceritain sedikit usaha yang gitu. baru saya rintis. Oke, bagus banget. Oke, Mami Nadine. Jadi aku memanggilnya apa nih? Nadine aja kali ya. Dia jauh ya teh umurnya, jadi kalau Mami Nadine takut terlalu Kan sering. biar Mam atau Bun. Mam. Bun aja ya. Bun aja kali Oke, ya. udah. Udah kita. Oke Bun, gini nih. Kan aku mau nanya nih, kegiatannya tuh apa aja sih? Kegiatan saat ini masih saya sebagai seorang ibu dengan 2 anak yang masih menjalankan rutinitas seperti biasa sebagai orang tua pada umumnya. Selain itu juga ada kesibukan ngurusin satu komunitas yang insya Allah kita mau 4 tahun, mau ada anniversary keempat Modern Mom Bandung. Dan juga sedikit mulai belajar mengenai usaha ya, beberapa usaha yang dirintis perlahan bersama teman-teman dalam era pandemi seperti ini. Wow, Masya Allah banget ya. Bunda Nadine ini selain punya anak dua ya, dia juga punya kegiatan lain yang berbasis sosial. Berbasis atau sosial apa? ya, itu dari komunitas Komunitas Modern Bandung Modern ini. Moms. Kebetulan kan Betul. kita selama pandemi ini nggak bisa ya kita bikin event acara, jadi kita ganti dengan program berkah, yaitu Modern Mom Bandung Berbagi Berkah, di mana setiap bulannya kita berkegiatan sosial dari mulai berbagi nasi, berbagi alat kebiasaan baru di era pandemi ini, sampai pada bulan lalu kita melaksanakan persalinan gratis untuk ibu tidak mampu di Kota Bandung. Wow, spektak banget itu kegiatan-kegiatannya. Alhamdulillah. Bener-bener Bunda produktif banget sih menurut aku gitu. Soalnya sekarang kita gitu, aku aja ngerasain gitu. Aku punya anak 2 dan emang kegiatan tuh tok di rumah aja Iya, gitu. kita Dan benar terbatas banget dengan Benar, kita bisa benar. keluar kan. ya bener banget. Apalagi kita ini kan ibu rumah tangga, gimana sih sesibuk Iya. itu gitu ya. Ditambah lagi ini kegiatan sosial Modern Moms-nya, ditambah lagi katanya ada usaha lain gitu. Iya, jadi ceritanya Wow. kita bikin usaha kecil-kecilan sih, awalnya usaha rumahan aja yang dirintis. Usahanya di bidang kuliner, namanya So Sweet Bandung, bisa nanti dicek di Instagram @sosweetbdg. Nah, di situ ada beberapa kue yang dibikin. Sebenarnya kue-kuenya standar sih, dan aku juga baru belajar ya, bukan yang ekspert les atau kayak gimana, enggak. Ini otodidak aja, ngalir aja gitu. Di sana kalian bisa nemuin kue-kue rumahan yang selalu fresh tiap hari, karena kita nggak pernah stok banyak gitu. Jadi kita bikin masih per hari namanya juga usaha yang baru dirintis banget. Jadi usaha ini dibikin karena saya ada keinginan ingin bantu sesama lah. Seenggaknya dalam kondisi pandemi gini banyak beberapa orang yang kehilangan pekerjaan ya kan gitu. Jadi gimana caranya usaha yang dijalankan ini bisa bikin semua orang bertahan di kondisi yang seperti ini kayak gitu. Di kondisi pandemi ini. Kondisi pandemi seperti ini. Oke. Di kondisi pandemi kayak gini kan kita benar-benar stres banget ya. Iya. Dari mulai ekonomi, ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang semua jadi Iya. back to home. Anak-anak Nah, itu gimana nih cara untuk school from home ya Iya, namanya? Nah, itu kayak gimana? Oke, ceritain kondisi anak ya, yang Kondisi mulai anak. sekolah dalam Mulai sekolah. kondisi daring seperti ini. Sebenarnya
ada apa ya, ada penyesuaian baru, masa transisi mereka di mana asalnya KBM seperti biasa harus tiba-tiba di rumah, dan apalagi sekarang dia udah sekolah dasar, otomatis dia udah Zoom, tiap hari udah Zoom, mereka udah punya tugas hafalan, tugas, apalagi sekarang tuh kelas 1 SD sekarang tuh lumayan agak berat ya kalau menurut saya kurikulumnya, ada berat, tapi si anak ini harus bisa menyesuaikan, dan kita juga sebagai orang tua mau nggak mau harus bisa jadi guru yang bener-bener wise, yang bener-bener baik buat mereka. Dan itu tuh berat, itu tuh PR banget sebenarnya, apalagi buat saya yang kebetulan LDR sama suami, jadi bener-bener segala sesuatunya dihandle sama sendiri. Aku nggak ngerti lagi gimana cara kamu bagi waktu itu dari pagi sampai malam itu supaya semua kehandle itu gimana? Pokoknya urusan anak itu benar-benar nggak bisa diganggu gugat. Jadi benar-benar pagi-pagi dari itu pagi bangun urusin kakak dulu yang mau sekolah. Pokoknya sampai dia beres Zoom baru aku bisa ngerjain. Zoom tuh pasti pagi? Pasti pagi. Zoomnya tuh 7:30. Biasanya beres kurang lebih jam 10 pagi. Nah abis itu baru kita bisa benar-benar ngerjain kerjaan rumah di bawah, kerjaan rumah, jualan, ngurusin komunitas, ngurusin anak-anak. Yang penting semua tetap terhandle dan masih ada di pelupuk mata lah kasarnya gitu ya. Jadi mau anak kemana-mana asal kelihatan. Soalnya kan di rumah nggak ada mbak juga sekarang yang bantuin. Jadi otomatis bener-bener sekarang harus bisa membagi waktunya itu nggak gampang sih sebenarnya, karena kita harus benar-benar bisa tahu nih kapan space mereka lagi memang pengen main sendiri. Nah ketika mereka pengen main sendiri itu kita bisa isi dengan kegiatan yang memang kita pengen lakuin, entah itu mau jualan, entah itu mau ngurusin komunitas, bisa di saat itu. Atau misalnya saya memilih bikin kue itu pada saat mereka tidur siang. Pada saat mereka tidur siang atau abis sholat subuh, karena biasa belum bangun ya. Nah kita bisa bikin kue pada saat itu. Jadi ketika mereka bangun, fokus kita udah gak terbagi lagi sama yang lain gitu. Jadi intinya adalah bisa membagi waktu dan mengaturnya ya dengan baik dan benar gitu. Supaya semuanya maksimal hasilnya. Nah, iya. Aku mau nanya lagi nih. Katanya tadi Bunda kan kegiatannya lebih modern moms ya, komunitas itu pasti punya visi misi lah ya. Juga nanti ke depannya itu kayak gimana sih gitu. Coba. Kalau misalnya dari awal terbentuknya komunitas modern mom ini pada bulan Desember 2016, pada saat itu kita benar-benar pengen sama cari ilmu, sama-sama bagi ilmu dan memfasilitasi ibu-ibu yang ada di Kota Bandung yang mungkin ada keterbatasan lah. Kita nih kan kalau udah menikah, udah punya anak, otomatis kayak ruang lingkup pertemanan, ruang ya kan, pergaulan tuh beda lah, karena kita pasti nyari yang satu frekuensi, minimal sama-sama riuh bawa anak gitu. Awalnya kita memfasilitasi mereka satu frekuensi gitu, pengen menyamakan dan memberi spirit mungkin ya. Iya, terus memberikan ruang juga kepada mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri gitu. Walaupun kita punya anak, tetap kita bisa loh kita berkomunitas, kita bisa tetap bermanfaat satu sama lain sampai pada tahun ini kita menginjak tahun keempat. Alhamdulillah selain kita memiliki member yang kurang lebih di atas 100, para member juga udah mulai banyak yang memulai usaha karena mereka udah mulai kayak timbul percaya diri bahwa saya sebagai seorang ibu ternyata bisa lagi multitasking, melakukan segala hal. Mereka bisa, mereka percaya diri, mereka mulai berjualan, berwirausaha, mereka banyak. Sampai sekarang kita punya kegiatan sosial supaya apa? Supaya manfaatnya itu lebih terasa lagi, lebih luas lagi lingkupnya kayak gitu. Jadi semua orang bisa merasakan manfaat dari komunitas Modern Mom Bandung itu sendiri. Wow, mantap. Nah itu untuk tujuannya itu, tujuan diadakannya atau dibentuknya si Modern Mom ini. Kalau misalnya tujuannya sih sebenarnya kita tuh pengen banget bisa menambahkan ilmu kepada ibu-ibu nih. Soalnya ilmu parenting itu adalah suatu ilmu yang harus terus di-upgrade. Jadi ilmu parenting yang zaman dulu bukan berarti harus dihilangkan, tapi kita terus explore, kita terus ambil sisi positifnya dan kita coba terus upgrade aja gitu sih ilmu parentingnya dengan zaman sekarang, dengan teman-teman yang ada sekarang. Nah tapi kan kita nggak pernah tahu ya sekarang pertemanan saya daerah sini, otomatis saya belum tentu juga bisa kenal sama Bandung Barat atau ya kan Bandung Selatan lah atau apa. Cuman dengan komunitas ini mereka semua khususnya di Kota Bandung dan Cimahi bisa berada di dalam satu wadah. Satu ruang di mana mereka bisa saling berbagi ilmu di sana. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka nggak tahu, baik itu pengalaman, ilmu soal parenting, rumah tangga, kuliner, segala macam mereka bisa dapat. Sehingga tujuan kita buat bentuk komunitas ini benar-benar tercapai dengan kita ingin banget bisa ada dan bermanfaat bagi orang lain. Kan untuk Modern Moms ya. Kalau untuk ini nih, So Sweet nih, So Sweet branding, branding So Sweet ini gitu.
itu awal terbentuknya seperti apa dan apa sih yang mau dikejar gitu dari si bisnis itu. Untuk usaha So Sweet Bandung itu sendiri, So Sweet Bandung ini masih beraba ya, karena saya juga masih belajar. Masih meraba. Masih meraba karena masih belajar juga. Terus harapannya kedepannya nanti So Sweet Bandung bisa dapat dinikmati oleh masyarakat luas, jelas ya. Nah, semoga dengan kehadiran So Sweet Bandung bisa mengisi hari-hari masyarakat yang pengen menyicipi kue-kue dengan bahan premium tapi harga terjangkau. Mantap. Aku udah cobain loh, itu memang enak banget. Apalagi aku suka banget yang cheese ya. Iya, Rainy cheese namanya. Apalagi aku suka banget sama cheesecake gitu. Udah enak banget ya, alhamdulillah. Semoga nanti semua orang bisa nyobain. Untuk sekarang sih kebetulan masih kosong karena teteh mendadak. Terus aku suka banget sama minumannya, namanya susu kurma. Iya, susu kurma itu salah satu best seller sih ya, bisa dikatakan, karena dalam kita tahu banget nih khasiat dari kurma itu sendiri gimana, apalagi sama susu kolaborasinya. Nah, di masa pandemi seperti ini otomatis imunitas kita tuh butuh banget terjaga, ya kan? Salah satunya kalian bisa mengkonsumsi susu kurma yang ada di So Sweet Bandung. Oke, mantep banget itu ya. Alhamdulillah banget ya. Terima kasih Teh Pinda yang udah ngajakin. Seneng banget kita bisa ngobrol bareng di sini, bertukar pikiran gitu, sambil silaturahim juga gitu. Dan tujuannya memang kan untuk ibadah ya. Iya, dan sebenarnya sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul, itu yang sebaik. Mudah-mudahan yang nonton channel Teteh juga bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dari Bunda Nadine ini. Amin ya, pokoknya sekarang teman-teman kita masak-masak aja yuk ya, Bunda. Sekarang kita mau bikin pempek ya Teh ya? Ya, kita bikin. Yang tadi sambal cokonya udah saya bikin duluan. Mantap banget. Oke. Yuk kita masak aja langsung daripada lama-lama. Sekarang saya mau bikin ini tuh bakso. Dan ini kita goreng pempek di sini. Salah satu cara sebenarnya supaya goreng pempek nggak ngeletup-ngeletup gitu, bisa kalian pakai tepung terigu sebelum ngegorengnya supaya nggak meletup-meletup dan mengenai tangan ataupun muka dan atau anggota tubuh lainnya. Dan kalau misalnya si bakso ini sendiri, kalian bisa pakai bawang putih, merica, dan kuah kaldu yang memang kalian punya di rumah. Nah, baksonya terserah, bisa instan atau misalnya kalian mau bikin juga bisa. Ini pokoknya sesuai selera. Sebenarnya kuah kaldu ini tuh gampang banget. Kalian tinggal bawang putih, merica, terus penyedap rasa. Kalian bisa langsung ulek aja. Udah ulek kalian tumis dulu sampai si baunya tuh wangi. Udah wangi gitu baru kalian masukin ke godokan air. Dan kita kasih penyedap bebas apapun, lalu masukin baksonya, beres. Pokoknya bikin bakso dan bikin pempek sih ribet sih. Kalau dijelasin dari awal tidak akan cukup waktunya. Nah, oke, kita tunggu sampai matang. Pempek ala-ala ya. Soalnya sore-sore enak tuh, enaknya makannya anget-anget. Jadi enak juga, banget ya. Enaknya makannya anget-anget, yaitu bakso sama pempek. Cuman ini kita nggak pakai sayur, nggak pakai mie, jadi bener-bener pure bakso doang. Tapi kalau teman-teman mau pilih pakai mie, pakai soun, toge ataupun sayur tuh bisa banget. Iya, cocok banget kan buat sore-sore. Cocok banget buat anak, ibu, mama, semua. Pokoknya semua kalangan yang anget-anget gitu cocok. Iya. Oke, ini jadi adalah salah satu menu jajanan anak ya daripada jajan di luar gitu. Mending kita bikin sendiri, lebih sehat, lebih higienis, dan lebih ekonomis sih kalau kita bikin sendiri pasti. Oke.